Selamat siang para peserta mata kuliah pengembangan kewirausahaan ya. Jadi hari ini kita masuk di bagian modul kedua berbicara tentang pengembangan kewirausahaan. Bagian ini kita akan bicara banyak tentang 5 pokok bahasan bahkan sehingga kalau ditetapkan pada tanggal 6 November saat ini kita akan menyelesaikan modul ini sampai dengan di ujian tengah semester ya, sampai dengan tanggal 27 November 2020. Nah, pengembangan kewirausahaan ini adalah lebih ke arah implementasi setelah modul sebelumnya. Kita belajar tentang dasar-dasar kewirausahaan ya. Dan dengan demikian, setelah mempelajari itu, maka mari kita mencoba mengimplementasikannya dengan baik ya. Setelah kita tahu, oh ternyata untuk menjadi seorang wirausahawan harus punya karakter, harus menetapkan jenis karakter yang bagaimana, terkategori sebagai apa, cek diri sendiri, apakah kita ini sebenarnya terkategori sebagai entrepreneur atau micro entrepreneur atau makro entrepreneur. Nah, maka mari kita buktikan belajar untuk mengimplementasikannya ya dengan kontekstual yang ada di sekitar kita aja, nggak usah yang jauh-jauh atau terlalu tinggi dengan gagasan-gagasan yang mungkin malah tidak bisa kita praktekkan. Oke, berikutnya kita akan ke pengantar modul. Maka dari pengantar modul ini kewajiban saya sebagai dosen untuk mata kuliah ini, yaitu untuk mengingatkan kepada Anda semua, kita akan belajar apa ini nanti ya. Jadi pokok bahasan modul ini akan membahas 5 pokok bahasan penting tentang jenis-jenis peluang usaha. Yang kedua adalah menjawab permasalahan untuk menemukan peluang usaha. Yang ketiga adalah faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat. Keempat adalah penetapan bisnis dan modelnya. Dan yang kelima, menyusunan rencana usaha. 5 hal ini bisa kita anggap sebagai sebuah sekuen atau sebuah tahapan, tapi juga bisa kita anggap sebagai proses belajar kita secara bertahap ya. Coba kita kenali jenis-jenis peluang usaha yang ada di sekitar kita. Banyak model ya, di antaranya dari mulai usaha jasa, eceran, retail, distribusi, agribisnis, manufaktur, dan bahkan sekarang yang lagi sangat dikedepankan oleh pemerintah, terutama adalah industri atau usaha kecil menengah yang ternyata menjadi termasuk penguat dalam rencana ekonomi kita, sehingga untuk mengapresiasinya pemerintah menyebutnya sebagai industri kreatif bahkan. Nah, setelah itu kita sampai pada bagaimana sekarang menemukan peluang usaha itu. Intinya selama masih ada gap atau kesenjangan antara satu kondisi kebutuhan sama ketersediaan, maka di sana sebenarnya ada suatu peluang yang bisa untuk kita garap. Atau mungkin ada permasalahan baru yang timbul karena adanya perubahan lingkungan, itu juga bisa untuk menjadi ide, gagasan buat menemukan peluang usaha baru. Nah, yang ketiga adalah adanya kesempatan pembeda atau unik ya, yang hadir atas suatu layanan yang sudah ada. Jadi mungkin proses usahanya atau layanannya sudah jalan dengan baik ya, dan kita mungkin hampir tidak bisa melihat di mana ya letak inovasinya. Tapi setelah diamati, dilihat lagi lebih dalam, ternyata ada satu kondisi yang bisa kita tarik sebagai pembeda, sehingga layanan itu ternyata bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu juga mungkin akan bisa kita temukan peluang usahanya. Yang ketiga, yaitu faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat. Ya, tentunya setelah menemukan masalah, ya harusnya bisa dianalisis lebih dalam lagi. Mana yang kemudian menjadi faktor pendorong, sehingga itu bisa lebih diwujudkan lagi. Mana yang hanya sekedar menjadi penghambat, dan bahkan kalau kita tidak siap mental,
Justru faktor-faktor penghambat ini malah tidak membuat kita maju lagi, gitu ya. Nah, penetapan bisnis dan model itu kalau Anda sudah mulai yakin kalau itu yang akan menjadi pilihan peluang usaha Anda, dan Anda sudah bisa memetakan faktor-faktor pendorong dan penghambatnya, maka usulannya harusnya adalah sesuatu yang bisa mengurangi faktor penghambat, tapi sekaligus meningkatkan faktor pendorong, sehingga itu bisa menjadi potensi bisnis yang baru. Dan kalau sudah ya ketemu dengan itu, ya mari kita garap model bisnisnya kayak apa. Sehingga dengan demikian Anda juga sudah bisa untuk menyusun rencana usahanya. Jadi dalam modul ini semua paket sudah dilengkapi dengan alat-alat, dengan rencana-rencana yang diharapkan pengayaan yang ada di dalam modul ini bisa membantu Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas implementasi itu dengan lebih cepat dan bisa dengan pemikiran atau perenungan yang dalam ya, tentunya. Dan ini nanti modul memang akan membawa Anda kepada kegiatan yang bersifat tugas individu dan juga tugas kelompok. Nah, untuk capaiannya, maka dalam satu waktu sampai dengan UTS nanti diharapkan Anda sudah bisa untuk memahami dan bisa saling bertukar pikiran dalam pengembangan kewirausahaan Anda, menjawabi permasalahan serta menemukan peluang-peluang dalam berwirausaha. Itu menjadi satu proses yang tidak lagi sulit, tapi sederhana dan ternyata Anda mampu dan bisa, ya. Walaupun secara sendirian Anda sudah memulai, tetapi secara kelompok ternyata Anda juga mampu, wah itu luar biasa nantinya. Ya. Nah, oleh karena itu diharapkan ada pencapaian yang dengan demikian pencapaian itu meningkatkan kemampuan yang awalnya Anda tidak tahu atau tidak memahami, sampai pada pencapaian arti sikap yang bisa mampu untuk menilai atau mengevaluasi diri apakah langkah-langkah ini sudah benar atau belum di dalam menjalankan satu kewirausahaan. Nah, bagian isi dari modul sebenarnya sudah saya bagi sedemikian untuk memudahkan Anda. Jadi di bagian pengantar ini itu sudah saya sampaikan pokok-pokoknya, kemudian nanti ada di bagian isi yang utama, itu adalah pedoman dalam cara Anda belajar dan menyelesaikan tugas, sementara yang di terakhirnya adalah tahapan kegiatan, yang paling tidak bisa memetakan Anda berada di posisi mana sekarang, apakah di tahapan untuk memahami atas satu keadaan di sekitar Anda, atau Anda sudah sampai pada pembahasan bersama kelompok dan lain sebagainya. Jadi tahapan kegiatan ini untuk memetakan diri sendiri supaya tidak keluar dari jalurnya ya. Nah, ada 4 tahapan sebenarnya ini nanti ya. Tahapan yang pertama adalah pemaparan tugas, jadi pemberian tugas. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini adalah di fase itu. Kemudian nanti ada fase pelaksanaan tugas, dan juga ada fase riset sama fase pertanggungjawaban tugas. Fase pelaksanaan tugas itu nanti akan ada 2 jenis, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu, saya rasa mungkin siapapun akan jadi mengerti kalau panduannya jelas. Nah, nanti kita akan bisa lihat di pedoman belajar. Tapi kalau untuk pengerjaan tugas kelompok, maka saya harus mempersiapkan kelompoknya tentunya. Nah, di dalam Dion itu sudah disiapkan nama-nama Anda ada di kelompok mana dan ketua atau koordinatornya siapa, itu ada di sana sudah. Sehingga Anda akan tahu diri, memposisikan diri untuk segera berinteraksi dengan anggota kelompok yang lain bersama para koordinatornya. Ya. Nah, untuk tugas kelompok tentunya diatur berdasarkan apa yang nanti akan saya sampaikan di bagian isi pedoman belajar juga, ya. Nah, untuk fase riset itu maksudnya apa? Riset itu lebih diartikan seharusnya sebagai sarana untuk Anda berkonsultasi, berdiskusi, bertukar pikiran, dan lain sebagainya dalam menyelesaikan tugas-tugas Anda. Sehingga forum diskusi, baik itu dengan para anggota kelompok ataupun dengan dosen, akan tersedia banyak di sana.
itu berjalan paralel dengan pada saat Anda menjalani tahapan atau fase pelaksanaan tugas. Nah, untuk fase pertanggungjawaban tugas, ada bagian-bagian yang memang harus disampaikan sesuai dengan deadline-nya, ya, dengan deadline-nya. Sehingga dengan demikian tugas individu kapan dikumpulkan, terus nanti mungkin juga ada pendampingan dengan kuis-kuis, ya. Kemudian tugas kelompok begitu juga kapan deadline-nya, dan itu pun juga nanti ada pendampingan kuis-kuis secara grup. Nah, semua itu sebagai akumulasi sampai nanti di penilaian antar kelompok yang mungkin akan disampaikan pada saat ujian tengah semester atau UTS tanggal 27 November 2020. Ya. Oke, kita masuk di bagian pedoman belajar. Nah, strategi pedoman belajar seperti yang Anda lihat di sini, jenis-jenis peluang usaha, pokok bahasanya ya, kemudian menjawab permasalahan untuk menemukan peluang usaha, kemudian ada analisis faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat, itu semua masuk di dalam satu bagian tugas-tugas individu. Jadi satu pokok bahasan ini tidak tugas-tugas individu sendiri-sendiri gitu, tidak begitu. Tugas individu itu menyangkut pembelajaran Anda tentang 3 pokok bahasan pertama ini. Ya, itu semua dilakukan secara individu, meskipun Anda di dalam kelompok itu menjalankannya secara individu dulu. Sehingga strateginya adalah competitive learning. Competitive learning itu menekankan kepada Anda untuk menyerap semua informasi, penugasan dengan baik, menjalankan tugas pembelajaran secara aktif, sampai menyelesaikannya sesuai dengan indikator penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, kalau di tugas kelompok itu di 2 pokok bahasan terakhir, kita akan menjalankannya secara tugas kelompok, yaitu di penetapan bisnis dan model, sama penyusunan rencana usaha. Jadi setelah Anda menyelesaikan tugas individu, maka dalam kelompok Anda itu kan sudah pasti akan terkumpul sekian banyak atau sama banyak dengan anggota kelompok Anda. Jadi kalau di dalamnya ada 5 anggota, ya berarti ada 5 tugas individu kan? Nah, coba diskusikan dalam 5 usulan proposal bisnis barunya nanti, dari 5 anggota Anda, itu kira-kira kalau harus dipilih satu atau bahkan mungkin dimusyawarahkan dan itu ternyata mempunyai tema baru untuk peluang-peluang usaha, dari sekian banyak itu ternyata memunculkan peluang usaha baru, nah silahkan tetapkan itu sebagai tema tugas kelompok. Ya, arahnya ke sana. Sehingga sifatnya tidak lagi berkompetisi di antara anggota kelompok, tetapi berkolaborasi di antara anggota kelompok untuk mewujudkan satu tema peluang usaha yang baru berbasis kelompok. Itu tugas yang untuk arahan tugas individu dan tugas kelompok. Nah, bagaimana cara penilaiannya? Penilaiannya paling tidak selain portofolio dari tugas itu sendiri, dan sebaiknya nanti setiap kali baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok, sebaiknya prosesnya ada proses posting ya ke media sosial, dan kita mungkin harus pada saat ngumpulin tugas itu tidak hanya file, tapi file itu sudah belum dipostingkan ke media sosial Anda. Beri kami linknya ya. Tolong saya diberikan linknya sehingga link itu bisa saya akses, kemudian bisa saya mengerti apa maksud dan rencana Anda terkait dengan peluang usaha yang ada. Sehingga sifat Anda itu selain sebagai pembelajar, tapi juga sebagai provokator atas adanya peluang-peluang usaha yang baru, sehingga bisa menginspirasi lebih banyak orang. Itu harapannya. Dan bobotnya untuk tugas individu ini adalah 10% dari total penilaian mata kuliah yang ada di sini, di kewirausahaan dan manajemen bisnis ini. Gede kan? Lumayan ya. Nah, selain itu, kita juga ingin tahu penguasaan materi Anda. Artinya bisa menjalankan tugas, apalagi tugasnya sendiri. Saya yakin tentunya kalau ditanya, kalau dikuatin ya, dengan beberapa penekanan-penekanan atas materi yang sudah Anda kuasai, tentunya kan jauh lebih bisa efektif toh, karena Anda sudah menjalaninya. Beda kalau itu ternyata tugas orang lain dan Anda menjalankannya
sebagai apa, ya copycat aja ya, peniru ya, mungkin akan berbeda cara penguasaan materinya. Maka selain ada tugas portofolio, nanti ada cek semacam kuis untuk penguasaan materi. Nah, yang lain yang perlu kami pertimbangkan juga dalam penilaian bobot 10% itu adalah keaktifan ya. Bagaimana Anda bertanya, berdiskusi di dalam forum diskusi tanya jawab untuk tugas individu, itu menjadi penting juga. Kalau yang nggak banyak tanya itu kan bisa dua ya, memang sangat mengerti, sangat sangat menguasai, atau kalau enggak ya ternyata nggak tahu gitu. Ya, ini bahaya kalau kalau kita juga tidak bisa monitoring dengan baik. Ya, tanpa meragukan maksud dan arahannya, tentunya saya harap bagi yang kalau mengetahui dan bisa sharing banyak, kenapa tidak, aktiflah untuk memberi daripada menerima. Tapi bagi yang tidak tahu, jangan malu untuk bertanya. Aktiflah untuk bertanya buat Anda nanti akhirnya bisa memberi daripada meminta, ya. Jadi kedua-duanya itu punya peran dan fungsi yang sama-sama bermanfaat bagi sesamanya. Itu maksud dari kenapa kita harus aktif ya. Nah, sama halnya dengan kelompok, hal itu juga berkaitan, bobotnya juga 10%. Jadi kalau menyelesaikan modul ini ya, setidaknya Anda sudah pegang 20% bobot penilaian yang ada di mata kuliah kewirausahaan ini ya. Luar biasa. Jadi sesuai dengan kontrak yang pertama kita ajukan, tentunya dengan penilaian yang sebelumnya di modul pertama itu juga nilainya kan 10% ya. Itu juga besar sekali sehingga kalau ditotali dengan UTS nanti dalam tahap presentasi atau tahapan penilaian antar kelompok sebesar 15%, setidaknya total Anda sudah menyelesaikan 45% bobot penilaian yang ada. Ya. Nah, jadi tolong jangan disia-siakan kesempatan ini, berusahalah yang terbaik. Dan bagaimana untuk menjadi yang terbaik, pahami tugasnya secara sungguh-sungguh. Dan kemudian aktiflah di forum diskusi untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ada kriteria dalam tugas portofolio individu itu yang harus bisa dicerap, yang menentukan langkah Anda ini sudah tepat atau tidak ya, terkait dengan pemilihan jenis peluang usaha. Carilah di sekitar Anda, kontekstual saja, yang ada saat ini di sekitar Anda, yang menggugah Anda, yang menarik buat Anda, yang sangat bikin Anda nggak bisa tidur lah pokoknya. Kalau bahkan bisa ditanya, mungkin Anda harus bingung untuk menjawabnya. Kok bisa? Kok bisa? Begitu. Yaitu salah satu jenis peluang usaha yang ada di sekitar Anda, yang menggugah Anda, yang bikin Anda tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam kenapa peluang usaha ini kok memberikan animo yang luas dan besar sekali bagi masyarakat. Anda silahkan bisa survei jalan-jalan di kota Anda, di wilayah Anda, bahkan bisa searching di IG, FB, Google, News, dan lain sebagainya, atau media-media lokal lainnya, atau melalui rekanan-rekanan komunitas Anda, dan lain sebagainya. Selama konteks itu bisa menggugah Anda, bebas ya. Silakan Anda mau ambil usaha jasa apa, usaha eceran seperti apa, retail, distribusi, agrobisnis, manufaktur, bahkan industri kreatif lainnya, industri kecil menengah lainnya ya. Apakah itu sesuai dengan keilmuan Anda masing-masing, atau mungkin di luar dari keilmuan Anda, tetapi Anda ingin menghidupinya atau nambahinya dengan keilmuan Anda, wah terserah. Artinya konteks ya. Jangan berandai-andai, konteks yang ada ya. Yang ada dan ada di sekitar Anda dan itu bisa menangkap keinginan Anda untuk mengembangkannya. Ya, intinya itu. Setelah itu analisis ya. Atas masalah, peluang kebutuhan yang ada di sana ya. Cermati apakah karena masalah kesenjangan, gap antara ketersediaan dan kebutuhan, atau karena memang didorong oleh kondisi lingkungan yang sudah berubah, atau ini sebuah layanan perbaikan dari apa yang sudah ada. Ya, cermati.
Nah, buat dokumentasinya jangan lupa ya, ambil foto-foto, ambil lingkungannya, ambil konsumennya, ambil videonya ya. Kemudian ya kalau perlu Anda wawancarai mereka, Anda rekam, Anda bercerita banyak lah tentang segala yang menjadi hal menarik itu ya. Apalagi dikaitkan dengan unsur budaya ya, aktivitas sehari-hari Anda di sana, di mana? Di Makassar, di Sorong, di Aceh, di Surabaya, itu sudah menjadi kekayaan lokal yang tidak bisa digantikan ya, digantikan dengan apapun. Karena kekayaan lokal itu justru menjadi modal untuk menjadi peluang usaha Anda nantinya. Ya, silakan Anda berusaha dengan itu dan itu akan menjadi keunikan tersendiri di saat nanti akan disaringkan bersama teman-teman yang berbeda-beda daerah ini. Ya. Yang lainnya, langkah kedua, ya analisis masalah tadi paling enggak Anda petakan dua hal. Ya. Petakan secara produk atau jasanya dan petakan mungkin pelanggannya. Kalau dipetakan produk atau jasa, mungkin Anda bisa mulai dari deskripsi produk atau jasa yang mungkin akan ditawarkan dari peluang usaha Anda itu. Ya. Nilai-nilai apa yang mau ditawarkan kepada pelanggannya. Bagaimana produk dan jasa itu bisa mengatasi masalah selama ini. Mungkin ada sedikit berandai-andai di sana, produknya sudah ada, jasanya sudah ada, animonya sudah banyak, tentunya sekarang kenapa kok bisa banyak seperti itu animo dari masyarakat? Oh, ternyata mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini dicari oleh masyarakat itu. Yaitu apa? Sebutkan di sana. Keuntungannya, apa yang didapat dari konsumen atau pelanggan setelah munculnya produk atau jasa ini. Nah, tuliskan di sana ya. No pain, no gain ya. Nggak ada masalah, maka ya nggak ada keuntungan ya. Nah, pasti di balik semua permasalahan itu ada yang bisa diuntungkan ya, gitu. Nah, pemetaan konsumen, mungkin kita harus lihat dari deskripsi konsumen selama ini ya. Pelanggan atau konsumennya seperti apa dia aktivitasnya ya. Nah, setelah itu deskripsikan masalah yang dihadapi konsumen itu. Jadi bukan terkait dengan masalah produk jasanya saja atau peluang usaha itu saja, tapi Anda coba dalami aktivitasnya secara luas ya. Siapa tahu dari aktivitas secara luas itu ada yang masih belum bisa dipenuhi oleh peluang jasa itu ya. Yang ketiga, tuliskan harapan-harapan solutif atas masalah-masalah konsumen tersebut. Nah, dari sekian itu kita sampai pada tahapan faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat. Pokok bahasan yang ketiga. Harapan saya, apa yang menjadi keuntungan yang dinikmati ya dengan kemunculan satu produk, jasa atau peluang usaha yang Anda pilih itu paling tidak bisa menjadi faktor pendorong. Ya, apa-apa saja itu tadi, faktor-faktor keuntungannya. Tapi juga muncul masalah yang kemudian tidak bisa diatasi atau mungkin masalah itu muncul sebagai akibat kondisi yang baru atau bisa jadi karena berisikan masalah yang dihadapi oleh konsumen ya, setelah Anda memetakan masalah konsumennya tadi. Nah, itu bisa menjadi faktor penghambat. Ya. Silakan di list, dimasukkan semuanya di sini. Nah, dari yang begini saja, ini namanya adalah analisis medan gaya. Ya. Analisis medan gaya ini sebenarnya metode. Ya, Anda bisa cek akses untuk pengayaan di sana. Nah, klik ini linknya sudah saya sediakan. Silakan Anda belajar banyak di sana. Setelah itu coba Anda tiru langkah-langkah atau metode ini. Ya. Setelah itu saya yakin Anda bisa menetapkan kira-kira mau mengusulkan bisnis yang seperti apa. Itu diletakkan di tengah ini. Itu untuk proposal yang intinya meningkatkan nilai yang ada pada faktor pendorong dan mengurangi faktor negatif dari penghambatnya. Nah, dengan dia muncul di tengah-tengah, maka antara kutub positif dan kutub negatif ini akan banyak memberikan arahan ke arah yang lebih positif, mengurangi yang negatif. Itulah makanya disebut analisis medan gaya. Dari sini tugas individu sudah selesai. Ya.
Maka saya harapkan tolong Anda buat semua uraian yang saya jelaskan tadi itu di tugas individu sebagai satu uraian yang dijadikan semacam portofolio dalam format PowerPoint dan harapannya jangan lebih dari 10 halaman ya. Banyak-banyak nggak bagus juga untuk dalam kita mengembangkan lagi ya. Dengan demikian ya buatlah sebaik mungkin. Dan kalau itu menyertakan foto-foto, itu justru lebih bagus. Syukur-syukur ada video, sehingga itu bisa menjadi pendamping dari PowerPoint Anda. Ya. Oke, itu semua akan disubmit pada tanggal 13 November 2020 sebagai tugas individu. Saya sediakan submission-nya, link-nya, sehingga nanti Anda tinggal nempelkan file-file yang diperlukan, dan usahakan video ataupun yang sifatnya MP4 ya, itu tidak lebih dari 25 MB ya. Sehingga dengan demikian bisa diterima oleh Dion. Atau kalau tidak, Anda masukkan aja di cloud Drive Google, nanti linknya berikan yang bisa saya akses. Sehingga Anda memasukkan di submission-nya dengan linknya. Sementara file PowerPoint-nya tetap masukkan upload secara biasa. Syukur-syukur tetap juga dalam besaran 25 MB ya. Pinter-pinternya Anda untuk mengkompres foto-foto itu untuk tidak diambil dalam format JPEG yang besar-besar ya. Gitu. Sama untuk nanti tugas kelompok, maka sebaiknya 2 pokok bahasan terkait dengan pemilihan tema ataupun juga model kanvas dan juga penyusunan rencana usaha. Harapan saya pemilihan jenis tema itu bisa dimusyawarahkan dan mufakat di antara anggota kelompok ya. Sehingga anggota kelompok pada akhirnya apakah dengan menggunakan tematik, tematik itu ada metode dengan cara begini. Tingkatkan, kurangi, ciptakan dan hapuskan ya. Sehingga Anda punya misalnya 5 anggota itu punya usulan masing-masing sesuai dengan kekasan daerahnya masing-masing. Nah, dengan model kurangi, ciptakan, hapuskan ini pada akhirnya ternyata tertema ya, menimbulkan hasil yang berupa tematik bisnis yang bisa diusulkan. Nah, akhirnya diambil satu dari sekian banyak tema ya, kenapa tidak ya? Setelah diproses dengan metode ini. Ini metodenya adalah Blue Ocean Strategy. Juga sudah saya sediakan linknya, Anda boleh untuk belajar di sana. Kemudian, wah nggak bisa Pak, ini sebagai satu-satunya cara ya, akhirnya saya sarankan sebaiknya tetap musyawarah mufakat, coba dicari prioritas ya, prioritas yang terbaik dan Anda semua mengakui ini baik, maka jadikan prioritas yang satu utama ini menjadi tema bisnis yang akan Anda kembangkan secara kelompok ya. Maka sebenarnya dengan demikian tugas kelompok bisa lebih efisien, efektif untuk diselesaikan. Nah, beberapa yang lain model bisnis itu juga sudah saya berikan pengayaan yang bisa diakses ya, silakan ada di sini. Itu model kanvas, itu memang membangun atau membantu Anda untuk memetakan mana jalur pelanggannya, nilai yang ditawarkan ke pelanggan apa gitu ya. Terus kemudian ada bagian dari keuangan, yaitu pembiayaan akan habis di mana, pendapatan akan habis di mana. Saya yakin mungkin nantinya akan ada beberapa pertanyaan ya. Maka forum diskusi secara kelompok juga akan saya sediakan terkait dengan penyelesaian tugas-tugas kelompok ini ya. Itulah harapan saya dengan Anda belajar tidak hanya bersumber dari saya saja, tapi dari sumber-sumber lain, justru akan menimbulkan banyak diskusi. Saya sendiri juga akan turut belajar dari kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir di rencana usaha, mungkin ini yang agak kesulitan nantinya, tapi saya juga tidak akan menuntut yang sangat sempurna dari Anda tentang rencana usaha. Banyak pola-pola rencana usaha, bahkan di urusan finansial itu kadang-kadang terlihat rumit, terutama dalam menetapkan bagaimana usaha ini akan bertahan 5 tahun ke depan,
harus diupayakan yang bagaimana penyediaan modalnya, dan lain sebagainya. Nggak usah yang seperti itu, saya berikan saja akses yang sederhana untuk perencanaan usaha bagi IKM sederhana, secara sederhana ya. Nah, ini belajar ya makannya jangan langsung makanan yang sulit, yang alot gitu ya. Mari belajar dari yang dimakan ini dikunyah aja yang gampang-gampang dulu ya. Sehingga yang dari sederhana ini saja Anda mampu, maka silakan nanti kita akan belajar yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi setelah UTS ya. Sehingga dengan demikian kita bisa memetakan keilmuan ini sebagai sesuatu yang dipelajari yang tidak sia-sia, yang bermanfaat ya. Sehingga saya harap pembelajaran dari pengayaan-pengayaan ini bahkan boleh silakan dari sana, maka Anda melakukan searching lagi tentang hal yang lebih baik, itu harusnya bagaimana. Wah, itu saya tambah senang sekali ya. Nah, poin ini adalah semuanya untuk tugas kelompok. Dan itu nanti akan saya siapkan submission-nya sejak mulai tanggal 13. Karena 13 kan submission untuk batas tugas individu. Nah, untuk tugas kelompok, submission-nya di deadline sampai dengan tanggal 20. Sehingga baru saya buka nanti untuk tanggal 13 supaya bisa diselesaikan secara kelompok dalam waktu seminggu. Oke, tahapan kegiatan ini hanya untuk menyamakan persepsi tentang kondisi di awal yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, jadi ada fase pemberian tugas, ya hari inilah saya sampaikan kepada Anda. Kemudian fase pelaksanaan tugas dan fase riset yang bisa jalan bersamaan, melihat dari durasi waktu pengerjaan tugas individu sama durasi pengerjaan tugas kelompok. Ya, fase riset adalah tempat untuk bagaimana kita harus berkesempatan konsultasi, diskusi, bahkan juga mulai berparalel menyiapkan dokumentasi, analisis, dan lain sebagainya untuk pelaporan pelaksanaan tugasnya. Ya. Fase pertanggungjawaban tugas, nah ini yang tidak kalah penting. Ini kalau ini saya minta Anda sudah harus mulai sadar bahwa sejak melaksanakan tugas itu ya sedikit-sedikit Anda sudah mulai nyicil untuk memposting apa yang dilakukan, kemudian mulai nyiapkan deadline-deadline untuk paparan presentasinya bagaimana gitu ya. Nanti untuk penilaian antar kelompok disiapkan pada saat UTS dan penyampaian umpan balik dari saya itu setelah UTS ya. Ini mungkin tanggal-tanggal penting yang akan kita lalui ya. Jadi tanggal 6 November ini adalah fase pemberian tugas. Nanti fase tugas individu sudah mulai jalan dengan deadline tanggal 13 November. Tugas kelompok dengan deadline tanggal 20 November. Fase riset berjalan seiringan paralel dengan pelaksanaan tugas. Fase pertanggungjawaban diatur sesuai dengan deadline masing-masing. Tugas individu di 13 November ya. Maaf, ini harusnya di minggu pertama ya. Oke. Kemudian ini di minggu kedua ya. Oke. Oh, maaf. Ya, benar begini. Ini seharusnya di sini ya. Nah, di sini ya harusnya ya. Dan ini di sini. Ya, ini di sini. Ya, ini di sini. Ya, jadi tanggal 27 itu harapannya kita sudah mulai UTS, maka saya harapkan nanti tanggal 28 sudah ada umpan balik dari saya, sementara Anda tugas kelompok tanggal 20, masanya saya tulis ya, tugas kelompok itu adalah 1 minggu dari minggu sebelumnya ke minggu terkininya, yaitu 20 November ini. Sementara tugas individu juga begitu ya. Terkininya ini, nah ini minggu pertamanya kan minggu habis ya, Jumat kan ya. Minggu pertamanya habis kita tanggal 6.
Nah, baru minggu minggu keduanya kan dihitung minggu setelah Jumat ini ya. Jadi tata laksananya begini. Oke, itu dari saya. Eh, Mari setelah ini kita bahas dalam forum diskusi dan harapannya nanti saya akan jatahkan waktu lagi untuk kita bisa ketemuan secara kelas meeting sehingga segala pertanyaan yang mungkin tidak bisa diwadahi di dalam forum diskusi bisa ditanyakan langsung di dalam kelas meeting tersebut. Nanti akan saya jadwalkan di Dion kapan kelas meeting akan diselenggarakan. Sekian dari saya, terima kasih untuk telah mendengarkan semuanya ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.